Halo, salam sejarah. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran sejarah peminatan kelas 10 dalam materi sumber-sumber sejarah. Bicara tentang sumber-sumber sejarah, ini tidak mudah untuk didapatkan, sama seperti kehidupan. Hidup tak semudah membalikkan tangan, tetapi dengan telapak tangan kita dapat merubah hidup kita jauh lebih baik lagi. Mari kita membahas sumber-sumber sejarah bersama saya, Charles Sihombing. Kompetensi dasar yang kita bahas dalam materi kita kali ini adalah 3.6 tentang mengevaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk dan jenis sumber sejarah. Diharapkan nanti dengan KD 3.6 maka akan dapat melakukan keterampilan KD 4.6 yaitu menyajikan hasil evaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk, jenis, dan sumber bentuk sejarah. Dan setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan tentang sumber-sumber sejarah, serta mampu mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk atau jenis sumber sejarah. Itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Sumber sejarah adalah merupakan seluruh informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk merekonstruksi atau menyusun kembali peristiwa masa lampau. Sumber sejarah ini semua informasi yang bisa untuk menceritakan, mengisahkan kembali sebuah peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Dengan adanya sumber sejarah, ini nanti akan dilengkapi dengan bukti sejarah, di mana bukti ini merupakan jejak peninggalan dari masa lampau yang dapat berupa keterangan atau saksi sejarah, bisa berupa benda-benda atau berupa peninggalan yang bersifat material. Berdasarkan bahannya, sumber sejarah dibagi atas 4. Yang pertama adalah sumber tertulis. Sumber tertulis berupa tulisan yang memuat informasi tentang sejarah secara jelas sebagai hasil atau rekaman suatu peristiwa. Bisa kita lihat berupa prasasti. Di sini saya ambil contoh prasasti Canggal dari Kerajaan Mataram. Ada juga tulisan Babat Tanah Jawa atau Babat Tanah Jawi tentang keturunan silsilah Raja-Raja Jawa. Juga sebuah buku yang ditulis berjudul Sejarah Perempuan Indonesia. Kemudian yang kedua, sumber sejarah berupa benda. Sumber sejarah berupa benda itu bisa merupakan peralatan berburu, gerabah, bangunan, cawan, dan lain-lain. Ini saya kasih contoh adalah artefak berupa batu serpi bila yang dipakai pada masa praaksara. Kemudian sumber sejarah berupa sumber lisan. Sumber lisan ini biasanya didapatkan dari pelaku sejarah. Di sini saya ambil contoh misalnya dari seorang saksi mata. Saksi mata pada masa reformasi. Mana di sini di foto ini para mahasiswa menduduki gedung MPR.
saksi mata itu salah satunya tokoh reformasi adalah Adian Napitupulu. Sejarah lisan bisa didapatkan melalui wawancara. Wawancara itu bisa berupa tokoh-tokoh yang ikut dalam suatu peristiwa atau suatu kejadian. Saya ambil contoh para veteran perang dunia atau para veteran perang kemerdekaan. Yang keempat, sumber sejarah yaitu sumber rekaman. Dia bisa berupa video, film dokumenter, rekaman suara, foto maupun gambar yang dulu direkam dalam kaset, dalam video kaset. Nah, sekarang direkam dalam cakram. Nah, sekarang dalam card reader. Jadi kalau kita perhatikan bentuk penyimpanannya semakin kecil dan semakin bisa memuat jumlah rekaman yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Berdasarkan sifat, sumber sejarah bisa dibagi atas 3. Yang pertama adalah sumber primer. Primer itu berarti yang utama. Yang utama itu bisa menjadi tokoh, bisa menjadi saksi, bisa menjadi korban pada saat terjadinya peristiwa. Saya ambil contoh Pak Habibie ikut merasakan langsung bagaimana reformasi dan beliau diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Contoh lain bisa kita lihat pada masa-masa reformasi di mana para tokohnya masih kita bisa jumpai sampai saat ini. Sumber sejarah berdasarkan sifat. Yang kedua namanya sumber sekunder. Sebagai contoh saya ambil yaitu sejarah G30 SPKI. Saya mendengar bagaimana ayah saya melihat langsung atau merasakan langsung peristiwa G30 SPKI. Tapi saya tidak merasakan. Nah, dari kesaksian ayah saya, maka saya bisa menceritakan kembali peristiwa tersebut sehingga disebut sebagai sumber sekunder. Kemudian yang ketiga adalah sumber tersier, di mana sumber tersier ini didapatkan dari kesaksian-kesaksian yang kemudian dibukukan, di mana kesaksian ini dilakukan check and recheck dan dilakukan dengan metodologi pengetahuan sehingga dapatlah sebuah buku yang disusun berdasarkan hasil penelitian. Itulah sumber sejarah berdasarkan sifat. Kalau bicara tentang sumber-sumber sejarah, kita akan nanti menghadapi masalah yang dihadapi dalam pencarian sumber sejarah. Yang pertama itu kelangkaan dokumen, di mana dokumen itu tidak lengkap atau tidak tertulis, terutama sejarah yang masih sejarah kekinian atau sejarah kontemporer. Kemudian dalam pencarian sumber sejarah kita akan kesulitan untuk mendapatkan informasi yang objektif karena pelaku-pelaku sejarahnya sudah tua.
dan bahkan sudah banyak yang meninggal. Dan biasanya mereka kita dapatkan dengan cara wawancara, sehingga yang kita dapatkan adalah sumber berupa lisan. Sumber sejarah bisa sudah hilang, sudah rusak, sehingga menyulitkan kita untuk meneliti, untuk mendapatkan informasi yang semaksimal mungkin. Kemudian sumber tersebut bisa dibawa ke luar negeri, karena Indonesia dijajah oleh orang Eropa ratusan tahun, maka banyak sumber-sumber sejarah yang dibawa ke negerinya. Kemudian ini menjadi kesulitan karena masalah kepentingan dan tujuan pengumpulan sumber sejarah. Ada orang tidak mau memberikan informasi karena tidak sepaham, tidak ingin mewujudkan tujuan dari orang yang mengumpulkan informasi tersebut, karena berbeda budaya, berbeda agama, berbeda kepentingan. Masalah yang dihadapi juga kalau bicara tentang keaslian sumber sejarah. Karena keaslian sumber sejarah ini juga menjadi dasar dalam menentukan keberhasilan dari penelitian dilakukan dan berdasarkan sumber-sumber tersebut. Seperti kesulitan tadi, sumber tertulis juga kita mengalami kendala. Kendala yang utama adalah karena kita tidak menguasai bahasa yang dalam tulisan tersebut. Misalnya sumbernya dalam bahasa Arab, bahasa Cina, Jawa kuno, ini tidak bisa kita kuasai, sehingga ini menyulitkan kita kalau kita mengumpulkan sumber dari bahasa-bahasa asing. Kemudian kondisinya sudah rapuh, sehingga harus perlu kehati-hatian dan sering tidak lagi dapat terbaca. Karena adanya selama ini mereka ingin menyimpan sumber tersebut secara tidak benar, sehingga membuat sumber tersebut menjadi lapuk. Sumber lisan ini sangat kita perlukan. Sumber lisan ini pengumpulannya dapat dilakukan dengan dua arah komunikasinya, sang peneliti dan tokoh. Sehingga kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanya langsung kepada narasumber. Penulisan sejarah menjadi demokratis, semakin terbuka, karena memungkinkan para peneliti mencari informasi dari semua golongan masyarakat atau dari semua tingkatan masyarakat. Secara lisan juga bisa melengkapi kekurangan data atau informasi yang belum termuat dalam sumber tertulis atau dokumen. Sementara kekurangan dari sejarah lisan adalah adanya keterbatasan daya ingat seorang pelaku atau saksi sejarah terhadap suatu peristiwa. Dan kekurangan dari sejarah lisan yang utama adalah subjektivitas yang tinggi. Subjektivitas yang tinggi ini karena adanya sudut pandang yang berbeda. Bisa juga adanya kecenderungan memperbesar peranannya dan menutupi kekurangan yang dia hadapi, sehingga informasi yang diberikannya sudah jauh dari objektif.
sumber sejarah, sejarah lisan ini bisa dianggap penting karena sejarah lisan lebih dahulu berkembang dari sejarah tulisan, dan sejarah lisan itu mudah diwariskan karena dia tidak perlu memakai teknologi, dan sejarah lisan ini bisa dilakukan secara turun-temurun. Jadi sehingga sejarah lisan itu bisa tersimpan dalam memori kolektif suatu masyarakat atau suatu golongan. Bicara tentang sumber sejarah, kita akan bicara juga tentang prasasti. Prasasti ini adalah sumber dokumen tertulis yang dianggap sebagai asli atau orisinil. Dan prasasti ini jelas berasal daripada masa lampau. Di sini saya ambil contoh prasasti Kedukan Bukit dari prasasti Kerajaan Sriwijaya tentang pembangunan kota Palembang. Kemudian prasasti Nalanda yang terbuat dari lempeng tembaga, bagaimana orang-orang Sriwijaya mengirimkan mahasiswa-mahasiswanya dan belajar di prasasti Nalanda. Inilah kalau bicara prasasti. Kemudian sumber sejarah juga bisa berupa artefak. Artefak itu adalah alat-alat yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bisa gerabah, senjata, prasasti, terakota, dan alat-alat yang dipakai. Di sini saya ambil contoh yaitu dolmen. Kemudian alat berburu yang terbuat dari batu. Sumber sejarah bisa berupa fosil. Fosil itu sisa-sisa makhluk hidup yang membatu akibat proses kimiawi. Jadi sisa-sisa makhluk hidupnya. Jadi bisa berupa sisa organisme. Ini contoh fosil berupa rahang dan gigi manusia purba. Jadi jelas dia masih berupa sisa-sisa dari makhluk hidup. Sumber sejarah berupa dokumen ini meliputi sumber sejarah yang tertulis maupun yang lisan. Kita lihat semua sumber sejarah berupa dokumen itu berupa surat-surat resmi, bisa berupa perjanjian. Nah, dalam arti luas tadi, sumber sejarah berupa dokumen juga bisa berupa lisan, perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain yang nanti disaksikan oleh pihak-pihak yang lainnya. Ini kalau kita lihat dokumen. Bicara tentang sumber sejarah, ini juga tentang fakta sejarah. Dengan sumber-sumber sejarah kita akan mendapatkan fakta sejarah, di mana fakta sejarah ini adalah suatu pernyataan, suatu kenyataan tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Fakta sejarah itu ada fakta keras, di mana fakta itu tidak bisa diperdebatkan lagi, bisa diterima secara umum. Misalnya proklamasi kemerdekaan. Ada fakta lunak, yaitu fakta yang harus dibuktikan kembali. Fakta ini bisa nanti mencakup penelitian-penelitian yang akan menuntaskan dari peristiwa itu. Di sini ada contohnya pembunuhan Presiden Amerika John F. Kennedy 22 November 1963. Fakta sejarah bisa berwujud berupa mental. Berupa mental itu
sudut pandang, pendidikan, perasaan, sikap, itulah yang menjadi fakta mental. Misalnya, bagaimana sekolah bagi masyarakat? Bagi masyarakat umum, sekolah itu memberatkan. Karena apa? Karena untuk hidup aja sudah berat, apalagi untuk mengeluarkan biaya untuk sekolah. Tapi bagi orang yang berada, sekolah itu merupakan suatu kebutuhan. Kemudian fakta sosial, di mana berkembang atau terkait dengan kondisi sosial. Apakah itu struktur sosial, lembaga sosial, termasuk konflik sosial. Di sini saya berikan contoh, di Pulau Jawa ada petani tapi tak punya tanah, namanya petani penggarap. Nah, mereka akan bekerja kepada para yang memiliki tanah atau para kaum bangsawan atau tuan tanah. Inilah materi dari sumber-sumber sejarah. Terima kasih sudah mengikutinya. Bila dianggap perlu, silakan diberikan komentar, like and share, dan juga di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa materi berikutnya. Salam sejarah.